Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Nurdwi Putri dengan NIM 0322232003. Di sini saya akan membahas mengenai suatu materi tentang regulasi media di era digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah berbagai landscape media secara mendalam. Nah, kemunculan berbagai platform media telah memberikan berbagai tantangan baru, tidak hanya dalam hal regulasi media, tetapi juga dalam menjaga etika dan kepatuhan hukum. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada tantangan regulasi media konvensional versus media daring. Untuk regulasi media konvensional itu seperti yang sudah kita ketahui, ada surat kabar, radio, dan televisi yang sudah lama ditetapkan. Nah, di dalamnya tentu ada aturan yang jelas mengenai lisensi, isi konten, maupun tanggung jawab. Dan untuk media daring itu contohnya seperti situs web, media sosial, maupun platform streaming lainnya, di mana media daring ini kini hadir dengan menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengawasan karena sifatnya yang tanpa batas sehingga membuat konten itu dapat dengan mudah tersebar luas dan menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi dan tanggung jawab penyedia layanan media tersebut, sehingga diperlukan adanya pendekatan yang lebih seimbang antara inovasi, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab sosial. Ke pembahasan yang kedua, di sini ada prinsip etika media di era digital. Untuk prinsip etika media ini dapat mencakup berbagai aspek penting. Di sini saya mengambil 4 poin utama. Yang pertama ada akurasi dan kebenaran. Jadi media itu harus berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat menghindari berita-berita hoax dan konten yang menyesatkan. Untuk poin yang kedua, di sini ada privacy dan perlindungan data, di mana di era digital saat ini, privacy dan data pribadi itu sangat rentan sekali ya terhadap penyalahgunaan. Nah, etika media ini menuntut adanya perlindungan terhadap privasi individu dan penggunaan data secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada sensitivitas budaya, di mana penggunaan media itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan emosional yang mungkin dapat ditimbulkan. Nah, termasuk di dalamnya untuk menghargai keberagaman budaya maupun agama dan latar belakang sosial. Yang keempat itu ada tanggung jawab, di mana media itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyebaran konten yang mungkin berpengaruh terhadap opini publik dan perilaku masyarakat, sehingga media itu harus mempertimbangkan dampak konten yang mungkin mereka timbulkan terhadap masyarakat dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari konten tersebut. Lalu ada pembahasan yang ketiga mengenai mengapa sih penting untuk menjaga kepatuhan hukum dalam konten digital. Ada 4 poin utama juga. Yang pertama di sini ada hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI ini meliputi hak cipta atau hak paten, di mana hak tersebut memberikan perlindungan terhadap penciptanya atas karya mereka sendiri, sehingga kepatuhan terhadap hukum HKI ini akan memastikan bahwa hak-hak kreator tersebut dapat dihormati dan diakui. Yang kedua ada perlindungan data pribadi, di mana untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi itu harus sesuai dengan peraturan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan persetujuan dari pengguna tersebut, karena kepatuhan terhadap peraturan ini akan melindungi privasi individu dan mencegah adanya penyalahgunaan data baik data pribadi maupun perusahaan. Yang ketiga ada konten berbahaya, di mana konten berbahaya ini konten yang mengandung unsur ilegal seperti ujaran kebencian, pornografi, atau provokasi maupun kekerasan. Nah, untuk konten-konten seperti itu sebaiknya dihindari dan dihapus sesuai dengan ketentuan hukum media yang ada. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki peraturan yang mengatur mengenai konten digital untuk melindungi masyarakatnya dari konten yang berbahaya, menyesatkan, ataupun ilegal. Namun dalam pelaksanaannya itu masih minim karena kurangnya literasi media bagi masyarakat di Indonesia. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada etika jurnalisme, di mana jurnalisme digital itu harus mengetahui kode etik profesi seperti menjaga akurasi, kerahasiaan sumber, dan prinsip keadilan. Lalu mengapa sih penting untuk menjaga kepatuhan hukum? Nah, kepatuhan hukum itu
tidak hanya tentang menghindari sanksi atau hukuman yang ada, tetapi juga untuk membangun ekosistem digital yang aman, tentram, dan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa regulasi media hingga kini itu harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang dengan pesat agar dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Dan menjaga integritas media di era digital ini juga merupakan tantangan yang besar bagi industri media saat ini, sehingga diperlukan adanya kerjasama dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri media itu sendiri, ataupun jurnalis, hingga masyarakat, untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan menjaga integritas media di era digital saat ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.